from Alaska to witness barbaric Rocky. Halo teman-teman, hari ini sedikit melenceng dari berita olahraga dulu ya, karena Mimin akan sedikit membahas soal Presiden baru Amerika, Donald Trump, yang ingin merelokasikan 2 juta Gaza ke Indonesia. Dan tentunya itu langsung ditentang keras oleh Presiden Prabowo ya teman-teman. Karena jika semua warga Gaza dipindahkan ke negara-negara yang ditunjuk oleh Donald Trump, maka para Zionis akan semakin mudah untuk menguasainya. Ya, boleh dibilang itu hanya tipu daya para Zionis itu sendiri. Maka dari itu, perkataan dari Donald Trump itulah membuat banyak orang tidak setuju alias mengundang banyak kontroversi. Lantas bagaimana kelanjutannya? Mari kita ulas selengkapnya. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. Ya, seperti kita tahu kalau Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian dari 2 juta warga jalur Gaza Palestina ke Indonesia. Seorang pejabat di tim transisi pemerintahan Donald Trump menyebut rencana itu bagian dari usulan terkait rekonstruksi jalur Gaza setelah agresi Israel berakhir. Namun rencana itu masih belum jelas, bahkan termasuk kesediaan warga Gaza dipindah ke negara yang menerima mereka. Indonesia misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas. Demikian laporan NBC mengutip pejabat transisi Trump. Dan bagi yang belum tahu nih, Gaza sendiri sebelumnya merupakan sebuah kota yang sangat indah. Namun berkat kekejaman para Zionis kini telah berubah menjadi keruntuhan bangunan. 60% bangunan di kota itu telah hancur dengan 90% warga Gaza kehilangan tempat tinggalnya. Di mana itu berarti 1,9 juta orang tak memiliki tempat tinggal saat ini. Dan hanya kurun waktu 5 tahun, gedung-gedung yang sebelumnya berdiri kokoh menjulang, kini telah hancur akibat serangan bom berdaya ledak tinggi. Dan setelah gencatan senjata dilakukan beberapa waktu yang lalu, beberapa warga Indonesia kembali ke rumah masing-masing. Tapi yang mereka dapat hanya puing-puing sisa rumah mereka yang ambruk. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal, meski para warga sudah bisa kembali ke rumah masing-masing, tapi banyak yang tak bisa ditempati lagi, dan tentunya butuh waktu yang cukup lama untuk membangun ulang kota-kota yang sebelumnya sangat indah tersebut. Maka dari itu muncul sebuah berita yang cukup mengejutkan. Media Amerika, yakni NBC News, melaporkan jika Presiden Donald Trump merencanakan relokasi 2 juta warga Gaza saat proses pembangunan kembali kota Gaza dilakukan, dan anehnya lagi relokasi itu diarahkan ke Indonesia. Jelas ini mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak, karena mungkin ini hanya akal-akalan Amerika untuk menguasai Gaza secara halus. Karena jika para warga sudah dialokasikan, mereka akan semakin mudah menguasai kota tersebut. Dan mendengar hal itu, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, jelas nggak bisa tinggal diam, karena tipu daya Amerika memang sangatlah kejam. Take the stage, predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. Tipu daya Amerika begitu dahsyat. Seperti kita ketahui, kalau setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang rencana akan dimulai pada 19 Januari 2025, rencana rekonstruksi jalur Gaza menjadi prioritas utama untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak perang selama 15 bulan. Dalam hal ini, dukungan dunia internasional akan sangat penting. Laporan terbaru menyebut jika sehari setelah gencatan senjata dilakukan, Uni Eropa langsung mengirimkan 120 juta euro untuk membantu Gaza. Dana awal itu akan dialokasikan untuk mengatasi ketidakamanan pangan, meningkatkan akses air dan sanitasi, serta menyediakan layanan kesehatan dan tempat tinggal bagi para pengungsi internal. Jumlah itu juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Kembali soal membangun Gaza, meskipun ada komitmen untuk membangun kembali Gaza, tantangan signifikan tetap ada. Tingkat kehancuran yang sangat besar menghasilkan lebih dari 50 juta ton puing yang harus dibersihkan. Proses pembersihan ini diperkirakan memerlukan waktu lebih dari 14 tahun, terutama jika blokade terus berlanjut. Tapi setelah Donald Trump berencana merelokasikan lebih dari 2 juta penduduk ke berbagai negara, termasuk Indonesia, banyak orang yang menentang karena akal bulus mereka mulai tercium. Banyak menganggap kalau tipu daya Amerika ini begitu dahsyat, mengalahkan tipu daya seorang wanita. I'm insane when I'm leaving New York City. We hit the ramp, take the stage. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. He wore blue and went by many colors. Mereka Gaza harus merdeka di tanah sendiri. Sementara itu, alasan mengapa banyak orang yang menentang keputusan Donald Trump untuk merelokasikan sejumlah warga Gaza adalah banyak yang ingin melihat mereka merdeka di atas tanah mereka sendiri. Bahkan menurut sejumlah laporan, meski saat ini banyak yang hilang rumah mereka dan hanya tinggal sisa puing-puing reruntuhan, tapi mereka sangat komit untuk membangun ulang kota yang sebelumnya sangat indah tersebut. Menurut laporan dari The Times, total biaya rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai 80 miliar dolar. WHO juga menjelaskan jika setidaknya Gaza butuh 10 miliar dolar dalam kurun waktu 5 hingga 7 tahun untuk membangun kembali sistem Gaza yang sehat. Pada dasarnya, perbedaan angka ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai dampak ekonomi dari penghancuran sebesar Gaza. Namun di sini penting untuk dicatat bahwa perbandingan langsung antara kerugian akibat bencana alam di LA dan kerusakan akibat konflik di Gaza tidak sepenuhnya sebanding. Kedua situasi memiliki konteks, skala, dan dampak yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan rekonstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Tapi intinya mereka juga nggak mau meninggalkan tanah kelahiran mereka selama pembangunan berlangsung, karena mereka juga ingin merasakan kemerdekaan di tanah sendiri. Alasan Indonesia menentang kebijakan Donald Trump. Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi sebagian warga Gaza Palestina ke Indonesia. Dalam rilis resmi, Kemenlu menyatakan pemerintah tak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun soal relokasi warga Gaza ke Indonesia. Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertanyakan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza, ungkap Muhaimin Iskandar. Sementara itu, selaras dengan Pak Muhaimin, Pak Prabowo juga ingin Palestina merdeka di tanah mereka sendiri. Dan di dalam pidato pertama kenegaraan Prabowo di gedung parlemen, dia menegaskan komitmen tinggi pemerintahannya dalam mendukung Palestina merdeka. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, telah mengirimkan banyak bantuan untuk rakyat Palestina dan hari ini Indonesia memiliki tim medis yang bekerja di Gaza dan Rafah dengan resiko sangat tinggi. Dokter-dokter dan perawat-perawat kita telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap mengevakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit dan tentara, dan nanti rumah-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil, ungkap Pak Prabowo. Dan terlepas dari apapun, memindahkan 2 juta warga Gaza ke negara lain jelas bukan solusi yang masuk akal.
Alih-alih membantu warga Gaza untuk bangkit dari kehancuran, rencana semacam ini justru terlihat seperti upaya halus untuk membuat mereka meninggalkan tanah air yang selama ini diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dan memang benar kata orang-orang, daya tipu Amerika sangatlah kejam. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.